Ya, jadi ini adalah Ronald, teman-teman. Thank you buat Ronald udah bergabung juga malam ini dan senang banget sebetulnya bisa sharing-sharing karena banyak banget kayak ceritanya ya. Karena waktu kita share artikelnya di Sekolah Pebisnis, mungkin banyak orang yang nggak di dunia penerbangan kan gitu. Jadi mengira bahwa wah kayaknya kalau pilot itu pasti udah besar nih gajinya nih, kalau mulai bisnis pasti gampang lagi gitu kan asumsinya kan. Tapi buat kita yang sama-sama tahu ya, sama-sama tahu di dunia penerbangan kayak apa, terutama kan di industri pariwisata udah kena imbas waktu itu kan. Udah gitu pilot juga kebetulan teman saya sendiri pilot. Jadi sampai ada yang beberapa bulan ibaratnya nggak dapat inilah, nggak dapat bahkan ada yang sampai dipotong juga kan. Nah, Iya. apalagi ada beberapa yang kena bukan hanya pilotnya tapi kru-krunya bahkan sampai pramugarinya gitu kan. Nah, di keadaan itu lo bisa berinovasi membuat sebuah bisnis. Nah, tapi sebelum gue ceritain ke teman-teman yang lain, mungkin enaknya lo introduce sendiri dulu aja deh siapa lo dan bisnis lo apa saat ini. Silakan bro. Halo semuanya teman-teman, nama saya Ronald Darmadi. Suaranya jelasnya ya saya? Jelas, jelas. Jelas ya. Sekarang saya kerjanya di salah satu maskapai penerbangan. Ya kebetulan ya sesuai yang tadi diceritakan sedikit ya si yang Mas Yosef ceritakan tadi. Jadi awalnya kan lagi pandemi. Nah, pas setelah pandemi itu karena bulan 2020 awal sempat sepi kan, penerbangan juga di stop semua. Jadi ya kita berusaha uh, apa berbuat sesuatu hal yang positif. Nah, kebetulan ya kita punya punya resep dari orang tua dan kita akhirnya kita coba. Ternyata awalnya sih nggak berjalan mulus ya. Kita awalnya coba dulu di pinggir jalan, ternyata nggak sepi. Nah, akhirnya kita coba deh gimana caranya biar bisnis buburnya ini diterima sama masyarakat. Gimana caranya? Karena kan di pinggir jalan itu waktu itu PPKM juga ya. Jadi memang nggak ada yang lewat. Jadi memang sepi. Akhirnya kita pikir gimana caranya. Akhirnya kita jualan lewat online. Ternyata pas jualan online laris. Nah, dari situ baru kita pikir caranya biar yang lain teman-teman orang-orang yang uh, ibaratnya nggak bukan hanya pilot ya, maksudnya dari semua kalangan bisa ikutan. Gimana caranya Iya. ya kita bikin diduplikasi, kita bikin franchise. Nah sekarang ya kita bisa bantu teman-teman banyak sih ikutan juga. Jadi bisa bantulah yang teman-teman di rumah tanpa perlu sewa tempat, tanpa perlu punya modal yang besar kan biasa kita harus sewa ruko Iya. segala macam ya Mas. Oke, jadi nanti menarik banget teman-teman. Nanti kita akan bahas mengenai kemitraannya juga yang ternyata nggak butuh lokasi ya, karena di rumah aja udah cukup. Dan memang Iya. story-nya, ceritanya dari Ronald sendiri, jualannya juga dari rumah ya. Tiba-tiba kalau di akun lo kan sampai ramai banget kan di ininya kan di depan rumah lo Iya. tuh ada orang lain jadi pada ngantri gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke situ mungkin bisa sharing juga sebenarnya rasanya kayak apa sih waktu itu yang lo alami dari seorang pilot gitu kan. Kalau nggak salah kan lo juga belum, dari jam terbang lo tuh dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Kayaknya kan belum bertahun-tahun, belum puluhan tahun kan, masih cukup baru Belum, juga belum. kan. Kita mulai dulu terbang dari 2014 Mas. Udah sekitar 14 ya. 7 tahun. Nah, 7 tahun. udah. Nah, itu udah terbiasa lebih dari 5 tahun. Kalau kata orang kan nge-build skill kita jadi profisien itu kan sebenarnya butuh 10,000 hours kan katanya kan. Ya kurang lebih 7 tahun udah cukup terbiasa tuh hidup sebagai seorang pilot gitu kan. Iya, Tiba-tiba lo betul. karena wah gue kayaknya harus ada keadaan di mana gue nggak bisa jadi pilot lagi nih untuk sementara waktu. Itu masih kan mengejutkan juga buat lo kan. Karena buat semuanya Ya. mengejutkan pandemi sebetulnya. Nah terus waktu itu yang lo rasakan kayak gimana kalau boleh di-sharingin ke teman-teman? Yang saya rasakan dulu ya karena saya tahu sih ini kan sementara sifatnya ya pasti eh, walaupun pandemi pasti akan berakhir lah. Kapan pasti akan berakhir ya memang kita harus menyambung juga kan apa namanya memang kita butuh pemasukan juga. Nah kita akhirnya bikin lah karena kita di rumah kita bikin yang positif. Jadi kita menciptakan lah kita bikin usaha bubur ini. Akhirnya keterusan kan sekarang ada timnya yang ngurus.
Perasaannya Iya. ya kita harus buang jauh-jauh rasa malu ya Mas. Yang pasti Betul kita ya. harus Ada rasa gengsi juga ya, pasti ya ya. Pasti lah. Kalau anak kecil kayaknya kalau ditanya pengennya jadi apa, kayak jadi pilot gitu kan. Jadi kita jadi pilot, habis itu mesti survive, ini mesti survive, benar-benar ya harus ngilangin. gengsinya dulu harus dibuang jauh-jauh baru kita bisa berusaha gitu. Bisa bisa buka inilah kerjaan, lapangan kerjaan juga. Hmm. Dan ternyata timbul juga kesadaran, mungkin kayak gue dulu kebetulan juga dari seorang karyawan sampai gue umur 27 kalau nggak salah, 27, 28 gitu, itu gue kerja tuh. Kerja, terus sadar juga hal yang sama. Kayaknya kalau di Indonesia terutama ya, kita dari satu sumber income nggak bisa ya, mesti cari tambahan lainnya gitu kan. Dan yang lo lakukan kan sebenarnya kan sekarang nambahin side hustle lo kan ya. Jadi lu punya Iya, source of income betul. tambahan sebenarnya. Nah, itu seberapa penting sih saat lo menemukan momen itu bahwa tuh kayaknya bener juga ya, gue perlu source of income tambahan nih, walaupun gue udah sebagai seorang yang katakanlah pilot ataupun teman-teman kita yang katakanlah udah jadi manajer, udah jadi direktur gitu kan. Tapi di pandemi ini kayaknya semuanya goyang kan. Dan itu Iya, betul, kejadian Mas. juga kayaknya dulu ya. Ya, kita harus pertama buang gengsi dulu ya, karena kalau gengsi itu nggak akan mulai. Jadi gengsi yang pertama, terus juga jangan malu mulai dari kecil, karena sesuatu yang besar pasti dimulai dari yang kecil sih. Jadi gitu. Terus juga berani melangkah. Kadang orang kan banyak yang nantilah, nantilah gitu. Itu juga. Jadi kita harus apa? Berani melangkah aja dulu. Mungkin kalau bayangan gue, orang bilang, wah ini sih pilot, pasti dia gajinya udah besar, mulainya pasti bisa langsung besar nih gitu. Nah mungkin boleh di-share ke teman-teman juga, dulu tuh mulainya gimana sih, startnya dari awal, from the first time gitu. Ya itu juga yang salah ya, kalau mindsetnya kita harus langsung besar itu salah. Karena kalau dikasih modal besar pun kita nggak pernah mengelola yang kecil pasti hancur juga itu. Nggak terlalu apa, nggak bisa handle gitu ya. Yang kecil aja kita nggak bisa handle, gimana kita mau handle yang besar gitu Mas. Jadi kita harus mulai dari yang kecil dulu sih kalau buat teman-teman yang lagi live ini, salah satu masukan juga sih gitu. Idenya boleh besar banget ya, tapi startnya always small and fast ya, supaya Iya, kita jadi tahu ya feedbacknya kayak gimana ya. iya, kalau kita langsung gede modal besar ya susah Mas. Jadi kita nggak pernah merasain yang kecil kan, gitu. Tapi ada kendala nggak sih waktu udah buat si kan packagingnya juga keren banget tuh, ada warna merahnya dan lain-lain Iya. gitu. Dari situ sempat ada kendala nggak waktu memasarkan pertama kali, atau dari awal langsung boom gitu, langsung besar gitu, langsung ada yang Enggak. beli gitu? Kalau dia pas di jalan ya sepi Mas, sama sekali nggak ada Oh, yang beli. sempat sempat jualan di jalan juga waktu itu, Iya, yang pas mutar. di jalan itu karena PPKM, jadi nggak ada orang yang di jalan juga nggak ada orang. Jadi salah target juga. Nah, Hmm. begitu pas jualan di rumah ya awal-awal nggak langsung rame, pelan-pelan dulu. Pertama sedikit, lama-lama kan kalau orang coba suka kita kasih promo, baru dia rame, baru repeat order gitu. Semuanya butuh proses sih, sekitar 2-3 bulan baru, nggak langsung jualan langsung ajaib begitu, nggak juga tuh. Ya, ya. Mungkin kalau teman-teman kita ada yang mulai bisnisnya di saat mereka lagi keadaannya baik-baik saja gitu. Artinya disupport orang tua, modal juga ada, terus kita mulai bisnis. Itu pun udah berat sebenarnya, karena mulai bisnis kan nggak pernah mudah ya sebenarnya. Nah, Iya, tapi kayak kalau Ronald mulainya di saat yang juga nggak ideal buat diri Ronald sama keluarga juga kan iya sebenarnya, betul. di momen yang lagi kayak gitu. Terus kebetulan kayaknya juga ada baby juga ya waktu itu ya, ada Iya baby betul. juga, udah gitu mesti mulai gimana ya cara gue ya di sela-sela waktu ini supaya masih tetap bisa survive juga gitu. Nah, di momen itu lo merasakan, kan pasti gagal dulu pertamanya kayak tadi jualan sepi dan lain-lain. Itu Hmm. gimana supaya lo kayak tetap, ini gue jualan bubur nih, atau lo berpikir jangan-jangan gue salah nih mulai jualan gitu? Pernah gak kepikiran kayak gitu? Kalau saya dulu kemarin sih memang nggak putus asa ya. Ya kita coba gimana cara. Pasti mau jualan apapun kita asal asal bungkusnya, bukan bungkus ya maksudnya, asal kita marketingnya bagus. Nah itu pasti pasti bisa lah. Tapi ya nggak langsung, nggak boleh putus asa. Kayak tadi misalkan berpikir nggak laku lah, kita salah atau apa, nanti akhirnya gonta-ganti usaha, jadinya malah nggak fokus Iya. gitu.
Iya, iya. Jadi kita harus fokus dulu teman-teman. Nah, jadi baru kalau udah fokus nanti kita cari jalannya gimana mau pasti ada jalan lah gitu walaupun jualan apapun itu gitu. Kayaknya soalnya ini dialami banyak banget teman-teman yang first time masuk ke bisnis juga kan, mau mulai usaha nih gitu. Karena gue yakin juga tadi satu adalah memang kita mesti punya dua source of income lah teman-teman. Kalau nggak teman-teman sambil karyawan sambil investasi gitu ya biasanya kan. Tapi kalaupun nggak ada yang diinvestasikan, ya teman-teman bisa mulai bisnis dari nol juga nggak masalah. Tapi harus ada dua source of income itu. Nah, tapi yang kedua tuh banyak dari kita kan orang bilang kan banyak yang mau jadi pebisnis ya. 90% orang nih pengen nih jadi pebisnis. Tapi yang jadi pebisnis beneran kalau katanya statistiknya ya, statistiknya pemerintah ya, mungkin cuma 3% gitu kan, cuma 4%. Berarti kan yang gagal banyak sebenarnya ya. Yang pengen banyak tapi yang jadi cuma 4% gitu. Nah, yang gagal banyak. Nah, mungkin ini salah satu mindset yang tadi lo bilang, ya udah gue udah yakin di sini, gue harus jalanin di sini nih. Sampai kapan sih lo ketemu kayak wah akhirnya gue nemu juga nih, akhirnya boom juga nih gitu kan. Kalau kita nyoba kan kita nggak tahu ya sampai kapan itu akan boom kan. Iya, ya memang harus nggak boleh, memang itu butuh waktu sekitar 1 sampai 2 bulan. Kalau 1 bulan awal udah nyerah, ganti terus nggak akan ketemu. Kalau yang ideal sih kalau kalau pas kebetulan saya ini sekitar 2 bulan, nah itu kelihatan tuh yang penting kelihatan ada peningkatan, ada repeat order. Nah, itu udah berarti jalannya udah bener, tinggal dicari gimana caranya biar dia ngebum gitu loh. Tapi kalau memang udah 2 3 3 udah setahun 2 tahun dijalanin tapi memang nggak ada hasil dan tidak berinovasi, tidak melakukan sesuatu yang berbeda gitu, tidak mungkin tidak cocok gitu ya. Kalau diterusin terus ya percuma juga sih Mas. Iya, iya, iya. Berarti waktu itu sempat 2 bulan baru kelihatan ya, wah ini mulai kelihatan nih hasilnya nih. Iya. Itu setelah dirubah-rubahkan misalnya ada inovasi di packagingnya, inovasi di apanya gitu. Atau kita coba terus 2 bulan itu tapi kok tiba-tiba berubah ya keadaannya. Dari awal sih memang nggak banyak yang dirubah sih Mas, memang karena kan resepnya udah udah ada ya resepnya, tinggal kita pasarin, ternyata ya banyak yang repeat order, perlahan-lahan kan naik juga tiap harinya. Nah, udah tinggal dijalanin aja kalau kayak gitu. Menarik banget soalnya kemarin itu kita sempat ada dokter hewan kan. Jadi kan kalau anak kecil mau jadi apa, yang mau jadi dokter deh, mau jadi pilot deh, mau jadi arsitek deh. Ternyata di sekolah bisnis kita pernah menginterview ketiga-tiganya gitu. Yang kemarin sempat ada dokter hewan jadi pengusaha disinfektan waktu itu. Jadi nyemprot disinfektan ke rumah-rumah orang gitu. Memang si COVID ini nih buat banyak orang mungkin nggak sadar ya. Kalau kita pilot itu kan kayak apa ya? Orang tahu industri pariwisata itu turun. Tapi sebenarnya si industri penerbangan ini mensupport pariwisata. Kalau pariwisata turun, pasti penerbangan turun. Sama kayak di sekolah ya. Kalau sekolahnya harus sekolah dari rumah, sebenarnya orang-orang yang jualan di kantin, pedagang-pedagang kayak pedagang, kemarin saya ketemu tuh pedagang telur gulung di depan SMP, di depan sekolahan SMA gitu. Kan mereka ikut tutup semuanya kan. Jadi yang mensupport bisnisnya ternyata kena juga gitu. Nah, jadi itu yang mungkin teman-teman belum tahu. Dan kabarnya ya yang Garuda itu kemarin juga banyak ya, sampai pensiun dini berapa banyak kan, 1.600 ton lebih ya. Jadi yang di koran ada tulis begitu sih. Iya. Itu dari mulai berbisnis sampai akhirnya ketemu cerahnya 2 bulan itu muter di jalan pakai stand-stand gitu, atau enggak cerahnya itu di rumah aja online, karena pas online sesuai dengan kebutuhan pada saat itu ya, orang pada makannya kan dari rumah. Nah, pas rame ya udah. dari Instagram atau dari aplikasi online ordering ya? Aplikasi online. Oke. Ya, akhirnya ya udah aplikasi online-nya jalan, kita bikin lah. Kita bisa bantuin orang lain juga nih, kita bisa ada pemasukan yang lumayan lah kayak untuk ini kan. Akhirnya kita bikin deh. Ternyata banyak juga yang mau join waktu itu. Sekarang ada 60. Jadi lumayan lah. Bisa bantuin orang juga, semua ada penghasilan side income. Iya. Kayak begini. Waktu masuk ke aplikasi online ordering biasanya kan orang bilang kalau masuk ke aplikasi kayaknya pasti auto laris gitu. Ibaratnya
jadi deh gue upload pasti nanti auto laris lah, pasti laku gitu kan. Ternyata kan Hmm. mungkin kita harus mengadakan usaha-usaha tertentu kan supaya kita Betul. bisa jauh lebih bagus di performanya. Nah waktu Iya. itu yang lo lakukan apa supaya meningkat si bisnis lo di aplikasi itu? Kalau di aplikasi ini yang penting itu rasa pertama. Terus juga yang kedua eh, rating juga ya. Jadi kita nggak boleh bikin kecewa pelanggan. Jadi kalau memang terus apa lagi ya? Terus tampilan juga yang pasti ya karena Foto ya. tampilan nih ya, tampilan makanannya terus beda dari yang lain gitu loh. Itu aja sih kalau memang udah rasanya enak, harganya pas di kantong, pasti orang tiap pagi pesen sih. Yang unik kan ternyata inovasinya ya, inovasi lo itu membuat buburnya itu kayak tren yang lagi sekarang bagus kan, pakai bowl gitu kan, tren bowl Iya, itu kan pakai masuk bowl. kemana-mana sekarang ya. Akhirnya lu buat jadi kayak ada daging-daging cicangnya gitu kan. Iya, betul. Itu Dari idenya dari bowl. lo apa dari istri apa dari resep ini, resep Dari trennya itu? bareng-bareng sih sama istri juga Oh iya iya. kita bikin sesuatu yang baru deh yang belum ada dan memang diterima kan lidahnya di masyarakat gitu. Hmm. Ya mungkin nggak tahu nih ada yang udah live udah pada cobain belum nih? Nanti lihat ya bubur wujud. Nah, tapi yang gue bikin penasaran adalah dari Instagram udah besar sampai sekarang 40K kalau nggak salah ya. Nah, Iya. mungkin teman-teman di sini juga mengira gue kalau mulai dari GoFood atau Grab mesti ada nggak sih di Instagram? Terus di Instagram gue mulainya mesti kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau dari makanan kita ini kan bukan makanan modelnya bukan makanan yang bisa dikirim ya. Jadi kalau untuk Instagram memang membantu tapi lebih membantu yang kayak di sekitarnya kita gitu loh. Kalau Instagram Hmm, kan ke daerah yang jauh jadi kurang iya. kurang cocok kalau untuk makanan yang kayak contoh kayak bubur atau ayam penyet atau apa. Kalau untuk Instagram sih untuk platformnya kurang cocok ya. Betul betul. Iya, Lebih jadi banyak cocoknya banget kalau dialami sama teman-teman. Karena di sekolah bisnis kan kita sharing istilahnya digital marketing bisnis offline kan. Jadi gunakan digital marketing dari Instagram, tapi kita pakai advertising ke daerah sekitar biasanya. oh Nah, iya ini kan bisa juga tuh. buat teman-teman yang sifatnya bukan kuliner ya. Kalau kuliner kan ada platformnya. Kalau Iya, kayak gua kebetulan di salon kan, salon barbershop klinik. Nah itu kan kita nggak ada platform tertentu kan sebenarnya. iya. Jadi biasanya kita pakai kayak gitu. Nah Instagram kekurangannya Ads yang teman-teman yang radius. Instagram, iya benar, kita udah berharap-harap banget dapetin closing dari Instagram kan, posting tiap hari rajin-rajin gitu, ternyata yang lihat dari Sabang sampai Merauke kan, padahal lokasi kita Iya, di Jakarta gitu ya, nggak ada yang beli juga betul. sama aja ya. Iya, benar juga sih kalau memang bisa radius bisa juga. Cuman itu ya mesti ada dana lebih lagi untuk iklannya kan. Betul. Ya kalau memang makanan sih kayaknya agak berat sih. Kalau mungkin untuk barang atau ya kayak tadi salon mungkin masuk karena marginnya gede. Iya. Modalnya tuh berat dari 1 juta ya, kalau lihat Iya yang dulu awalnya ya. dulu kalau saya dulu awalnya pertama 1 juta. Cuman sekarang kalau untuk join kemitraan kita bikin yang karena ada peralatannya dan lain-lain, nah itu sekitar 5 juta Hmm, kalau untuk mau join kemitraan. iya. Di online teman-teman kalau mau mulai di GoFood atau Grab jangan lupa ini ya diadaptasi sama keadaan sekarang juga kan, sekarang tuh paketnya kayak di KFC dan lain-lain mereka udah mulai yang orang paketan kan, kalau WFH bukan beli cuma buat 1 orang tapi kadang-kadang belinya tuh bisa WFH seharian pagi siang sore beli 1 paket atau serumah 3 orang terus dipaketin langsung buat bertiga supaya makan sorenya rame-rame langsung bertiga gitu. Iya, bisa. Jadi Pokoknya itu semacam apa ya? Semacam trik marketing kita lah. Kita bikin aja sesuatu yang beda dari yang lain kalau memang mau tampil beda. Jadi eh, orang juga karena kan yang dijual di makanan itu kan banyak di aplikasi itu kalau kita sama atau kita tidak menarik ya. Jadi susah juga gitu loh. Harus tampil beda gitu. dari kalau bubur bucin ini packagingnya catchy ya, merah dan lain-lain. Karena menembus filter tuh penting banget teman-teman, menembus filter saat kita baru masuk aplikasi. Karena baru jadi tokonya, terus udah gitu teman-teman nggak punya rating, fotonya masih kurang,
Udah gitu orang kalau masuk aplikasi itu kan kita masuk udah pasti sortir ya, yang terdekat, rating yang paling bagus, at Paling least yang bagus. 4,5 lah gitu, 4,5. Kalau di Betul. situ teman-teman udah nggak lolos sortirnya, berarti otomatis nggak lulus tuh. Orang udah milih gitu. Nah, memang Betul. di tahap pertama itu ya, the Betul, start Mas. is always the harder ya. Permulaan itu Iya, selalu paling susah gitu. Begitu udah bisa menembus, biasanya teman-teman akan lebih lancar lagi. betul, Mas. Jadi gitu. Terus juga promo. Yang penting rasa yang paling penting. Kalau rasanya nggak enak, orang pasti nggak akan beli lagi besoknya sekali doang. Nah, itu udah Hmm, habis. Gitu. ya. Marketing itu membuat orang nyoba, tapi yang bikin orang balik tuh rasanya sebetulnya. Iya, kalau Nah, memang tapi kita kalau ngomongin mengenai rasa, berarti sebelum lu develop si produknya ini dari resep family kan, sempet di testing iya, dulu nggak? Ke misalnya nyobain terus dirubah lagi gitu. udah ke teman-teman dulu yang pasti kan teman-teman bilang oke, ya yang pasti jujur kan, jangan kadang teman-teman kan asal ya udah ngomongnya enak kan. Dikasih gratis enak-enak aja ya. Iya. Nah, kalau udah dapat honest review begitu, kita cobain dan yang penting kalau memang ada yang udah repeat order, nah itu udah pasti, udah kemungkinan besar udah enak gitu. Cuman kalau kita jualan, terus nggak ada yang beli lagi, nah itu berarti ada yang perlu diperbaiki gitu. Tapi kalau dari Gojek atau dari Grab itu kita kebayang nggak sebenarnya pembeli kita tuh siapa sih? Orangnya kayak apa sih? Kayak ibu-ibu atau anak muda dan lain-lain. Sorry Mas, yang apa tadi? Kalau di online itu kan biasanya kalau kita marketing kita membayangkan siapa sih sebenarnya targetnya. Customer kita tuh profilnya kayak apa? Apakah dia Ya. anak muda, ataukah dia lebih ke arah orang dewasa, atau ibu-ibu. Sedangkan kalau di aplikasi kan kadang-kadang kita nggak ada bayangan nih di awal, karena yang beli masih agak random kan. Oh begitu berkembang, udah punya 60 cabang, sebenarnya kan udah mulai kebayang nih. Oh ternyata target gue nih yang paling banyak orangnya kayak gini nih yang ngebeli gitu. Kalau yang beli kebanyakan keluarga ya, orang tua buat anaknya atau enggak kebanyakan sih orang tua ya Mas kalau bubur ini. Anak muda ada sih beberapa yang beli. Cuman kalau eh, kita targetnya sih lebih ke keluarga ya, jadi kayak buat anaknya atau orang tua gitu yang kebanyakan makan bubur ya. Kalau anak muda biasanya skip breakfast kayaknya. Tapi ada juga sih untuk kalau kerja gitu ya. Iya. Kalau nggak sakit, ada yang sakit. Tapi banyak sih. Maksudnya itu kalau bubur sih semua target pasar sih masuk sih. Mau dari tua, dari muda. Karena kita kan makanan dari kecil juga kan kita udah dicobain bubur kan. Pasti ya, memang udah Unik sih memang target. mulai dari PPKM ini mulai terbuka, penerbangan jalan lagi, tapi ternyata ada brand-brand yang kemarin tuh waktu PPKM PSBB muncul, atau mereka yang mungkin profitnya turun tapi tetap awareness jalan terus, lebih bagus reboundnya setelah PPKM ternyata. Memang naiknya lebih cepat dibandingkan mereka yang pas PSBB itu tutup gitu, terus nggak apa-apain sebenarnya. Nah ini saya lihat dari beberapa bisnis yang kita tangani kan kebetulan saya juga melatih beberapa bisnis ya. Kayak kemarin tuh kita Sania Baking misalnya contohnya itu kita inkubasi beberapa bisnis kuliner. Nah itu kan juga kita lihat ada beberapa dari mereka itu yang sebetulnya trennya kayak gitu. Kalau kita mulai dari rumah yang kemarin PPKM itu bagus banget karena nggak ada bedanya ya kita punya restoran gede itu masuk ke dalam aplikasi online ordering sama kita restoran di rumah sebenarnya nggak kelihatan bedanya kan di Iya, aplikasi ya sama aja sebenarnya. Jadi itu sebenarnya advantage buat teman-teman untuk mulai saat itu. Nah, yang sekarang cukup menarik tuh sebenarnya si cloud kitchen ya, atau dapur yang barengan itu betul. ya. Itu ada orang-orang yang mereka tuh jadi pakai barengan. Jadi misalnya bubur dia cloud kitchen barengan dengan produk restoran lain. Jadi satu cloud kitchen kan isinya kan beberapa kan, bisa jadi 7 sampai 15 brand yang berbeda gitu. Nah, mereka buat paket barengan kolaborasi terus saling blast di toko-tokonya mereka gitu. Jadi orang bisa beli berbagai brand di misalnya di tempatnya bubur bucin itu Hmm. ada beberapa brand lainnya yang sama-sama cloud kitchen. Itu mulai ada tren kayak gitu tuh buat menarik orang sekarang. Iya, bisa Itu juga. Betul, betul. Bisa juga kalau cloud kitchen tuh bisa juga. Cuman kalau kita sih belum karena
jadi nggak fokus ya. Kalau kalau kita fokusnya satu brand aja dulu sementara gitu. Iya. Apalagi sambil ini ya, side hustle ya, sambil sekarang udah mulai terbang lagi kayaknya ya. Udah, terus tapi ada yang ngurusin sih. Kan kemarin kebetulan sekarang udah 60 jadi udah ada yang timnya sih yang ngurusin. Jadi saya juga paling kalau di season yang ini aja sih. Untuk kalau untuk sehari-hari udah jalan sendiri, Mas. Udah dibikin sistemnya biar jalan sendiri gitu. Oke, jadi kalau misalnya pertama kalinya feel oh nih kayaknya waktunya buat jadi mitra nih, itu bulan keberapa? Itu bulan ketiga. Saya mikirnya kalau saya bisa bantu orang lain bisa dapat pemasukan yang sama gitu. Dan caranya nggak terlalu susah. Nah, saya pengen bantu juga orang lain gitu loh. Jadi dengan harga murah, modalnya juga murah, balik modalnya cepet, dan kebetulan banyak yang join kan. Ya, kayak gitu sih. Jadi pikiran saya daripada saya berlama-lama, mendingan saya duplikasi bantuin hitung-hitung bantu orang juga sih. Buka lapangan pekerjaan juga kan di rumah orang nggak ngapa-ngapain, yang mau join langsung. Kalau strategi promosinya di Instagram berbeda nggak sama di Gojek? Atau di Instagram ini hanya untuk branding aja? Kan Instagram pasti kalau kita sekarang untuk branding ya, kalau untuk jualan bubur kayaknya yang tadi saya bilang ya, karena yang beli kan cuma daerah-daerah sini. Nah itu paling buat branding aja, brand awareness aja sih Mas. Kalau iya, untuk makanan ini, tinggal kecuali kalau masukin barang ya, kalau barang kan ads bisa ya. dikirim. Iya, iya, betul, betul. Oke. Nggak perlu sewa tempat dan lain-lain gitu ya. Ini menarik banget sih sebetulnya sih, nggak perlu sewa tempat itu. Dan gimana responnya waktu pertama kali orang kan kalau kebayangnya nggak perlu sewa tempat tuh berarti hanya bergantung benar-benar dari online ordering aja kan. Beda Iya kalau betul. misalnya chef lain kan mungkin sumber trafficnya dia datangnya dari beberapa tempat tuh. Dari kita sewa lokasi sebenarnya udah ada potensi untuk sumber traffic atau sumber orang Iya. lewat. Bisa di-combine sama online. Kalau pure hanya dari online ordering, itu gimana feedbacknya dari mitra-mitranya sendiri? Yang pasti Ada apa modalnya yang kecil bagus ya. atau bagus? Yang pasti kan karena kita modalnya kecil. Kalau kita sudah ada tempatnya kayak di rumah gitu kan, kita nggak perlu sewa tempat yang notabene kita harus mengeluarkan duit puluhan juta per tahun, juga kita harus renovasi dan lain-lain. Itu modalnya sangat luar biasa besar ya. Sejelek-jeleknya kita butuh ya puluhan juta. Nah, dengan kita online ini, jadi orang nggak perlu mengeluarkan uang sebesar itu gitu loh. Dan juga penghasilannya, ROI-nya balik modalnya juga lebih cepat dong yang pasti. Karena nggak Kalau bisa kita, ya. ya jadi ya ngebantu banget sih buat orang yang modal terbatas. Feedbacknya sih bagus memang kalau kita rajin ya. Ada juga yang memang ya main-main lah, bukan main-main ya. Maksudnya coba tapi mudah menyerah gitu. Kayak bukanya jarang atau enggak dia memang ya nggak terlalu serius sih, ada juga jadi memang gagal, ada juga nggak semuanya berhasil. Tapi kalau memang kita tekadnya bagus, bukanya rajin, nah pasti berhasil sih Mas, karena juga modalnya kecil kan gitu. Ya. Ini di franchise kan atau kemitraan? Kemitraan Maksudnya Mas, kemitraan. kemitraan ya? Oh, iya. Ya jadi kita pun nggak ambil ke royalty fee, nggak, jadi Hmm, keuntungannya semua buat mitra sih. iya. Nah, bisa dicek teman-teman kalau masuk ke GoFood, GrabFood itu kan suka ada itu ya tulisan search bar di atasnya. Itu kan Google salah satunya yang juga yang cukup besar juga tuh search-nya tuh. Tapi teman-teman bisa cek sebenarnya kalau masuk ke aplikasi ordering lagi nyari ide mau jual apa ya. Itu kan bisa kita ketikkan sebenarnya kan ada yang goreng, ada apakah. Nah, itu bisa jadi ide teman-teman. Cuma biasanya yang sering kita lakukan tuh kalau lagi mau mulai kita ngopi yang sudah berhasil misalnya teman-teman bisa download ya. Ada
report tren tahun lalu misalnya mengenai GrabFood sama GoFood. Nah, mereka kan selalu ngeluarin report tuh tren-tren makanan itu apa aja untuk ke depan. Nah, yang sering kita lakukan adalah kita niru plak-plakan. Oh, yang rame nih bowl nih, bowlnya adalah beef bowl gitu ya. Jadi kita buat yang sama gitu. Nah, sebenarnya kita dari situ kita keluar sedikit, terus kita coba belokin sedikit. Oh, kita ganti deh pakai bubur. Nah, yang kayak gitu sebenarnya lebih worse karena ada sisi keunikannya gitu. Jadi jangan langsung ditiru, tapi diubah sedikit supaya jadi sedikit unik ya. Dan itu, Iya, kalau ditiru pasti kita kalah sama yang kita tiru. Percuma itu. Kita kalau niru orang pasti kita nggak sebaik dia karena dia kan udah lama kan pasti menyontoh. Pasti kita harus punya sesuatu yang beda deh. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman lagi bingung mau jualan apa, ya coba gitu dicari beda. Atau enggak kalau nggak mau susah langsung join bubur bucin aja ya mas. ya langsung call to action terus deh kalau sih. Nah, kalau misalnya nyari mitra nih, kalau sekarang 60 mitra mungkin udah mulai gampang nyarinya, karena kan udah 60. Kalau dulu mitra misalnya masih kita pertama kali lagi nyari mitra pertama sampai kelima gitu. Nah, itu siapa pertama kali yang jadi mitra? Dulu kita subsidi awal-awal. Oh, gitu. Mungkin ada teman-teman yang penasaran kan soalnya, karena kita punya toko laris di GoFood sama GrabFood, belum tentu kita bisa dapat mitra juga. Nanti challenge selanjutnya sebetulnya setelah bisnisnya ada running ya. Betul. Jadi kita subsidi dulu kalau dulu sih gitu. Jadi kita kasih subsidi biar harganya makin murah. Kalau sekarang 5 juta dulu cuma 2 atau 3 juta gitu. Terus memang rame kan. Jadi mulut ke mulut juga sih mas. Buburnya rame. Kita lihat ada apa kemajuan. Akhirnya mulut ke mulut yang teman-temannya juga pada join gitu. Kita Fokus iklan ke juga. beberapa orang pertama ya. Iya, kita iklan juga kan di waktu itu di IG Ads juga ada. Lumayan lah 1-2. Iya, tapi betul sih. Kalau untuk kuliner, ya karena tadi yang marginnya kadang-kadang ada yang besar, tapi ada juga kan yang kita nyasarnya orang yang lebih banyak, jadi marginnya memang nggak terlalu besar. Tapi kalau di Instagram itu bagus buat cari mitra memang ya, terutama yang mulai margin-margin kecil. Iya. Cuman juga harus menarik ya kalau memang nggak harus rame juga pasti kan nanti dicobain kalau enak baru mereka join kalau nggak enak mah mereka nggak bakal join. Iya, oke. Nah mungkin bisa info nih, mungkin menarik juga nih kemitraannya seperti apa dan kayaknya karena belum pernah juga gue dengar ada kemitraan yang tidak perlu sewa tempat juga bisa di share ke teman-teman dan mungkin teman-teman kan sekarang potensinya ada yang dropshipper, ada yang reseller. Kalau ingin juga yang berbisnisnya kuliner, salah satunya adalah bubur bucin ini juga ya, dimana mungkin dengan teman-teman ngambil stok jadi reseller, mungkin budgetnya kurang lebih sama sebetulnya dengan bisnis kuliner yang satu ini. Mungkin bisa di-share kira-kira kalau untuk kemitraan itu berapa dan apa aja dapatnya dan lain-lain. Kalau kemitraan kita, saya share yang sedikit aja ya, yang pentingnya kalau kita kemitraan mulai biayanya 5 juta. Sama deposit 1 juta. Nah, itu udah dapat nanti kita GoFood, GrabFood, semua Traveloka, Shopee Food kita daftarin. Mitra-mitra kita tinggal jualan aja nanti. Nah, caranya gimana? Resepnya semua kita kasih. Bumbunya pun dari kita, jadi nggak perlu diracik lagi gitu. Jadi tinggal pakai di rumah. Dari rumah jualan aja deh pokoknya gitu. Kalau memang mau tahu detailnya langsung aja karena kan banyak ya kan pemitraan. Ke atas ini bisa nih, ini ada akun personal Ronald ya pasti ini kalau bisa diklik atau teman-teman juga bisa ke bubur bucin ya. BO. Bisa dipin nggak sih buburbucin.com? Ini nggak ada ininya sih. Kadang-kadang suka. Nah teman-teman nanti abis dari sini selesai, nanti saya pin ya, saya pin di ini kan nanti kita share di feed, teman-teman bisa lihat di captionnya itu ada buburbucin.com. Nah nanti teman-teman mendapatkan enak juga ya, udah dibuatin ya semuanya ya. Jadi aplikasinya semua dibuatin, termasuk teman-teman terima beres. Terima beres ya. Nah, udah nggak ada alasan lagi teman-teman nggak jualan deh ibaratnya ya. Udah tinggal dari rumah lagi kan. Iya. Nggak perlu modal besar, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu nyari resep lagi. Asal punya tekad, kemauan, punya tempat, nah bisa. Mungkin terakhir, bro, 3 tips buat teman-teman yang kayaknya, wah kayaknya aku udah pengen nih sebagian, mungkin teman-teman dari sini udah pengen untuk
nyobain bubur buncit nih, 5 juta aku bisa dapat mulai jualan nih. Tapi ternyata kalau aku ada yang mungkin udah punya bisnis kuliner sendiri, lagi jalan tapi lagi nggak survive gitu, atau Oh, ada lagi teman-teman lainnya yang gue nggak punya budget 5 juta tapi gue pengen mulai bisnis gue sendiri gitu ya. Gue mulai ngerintis kayak lo dulu kan, modalnya 1 juta misalnya, ya dan lo betul. 5 juta. Itu tips lo Tiga apa ya. mungkin tips buat mereka? Tips dari saya yang pertama jangan malu. Semua bisnis pasti dimulai dari yang kecil. Kalau kita konsisten mulai dari yang kecil, pasti kalau memang jalannya di situ, kalau memang kita ada keahlian di situ, pasti rame. Konsisten aja. Buka kalau khususnya untuk kuliner ya. Kalau kuliner tuh harus konsisten buka Senin sampai Sabtu. Nah, udah Senin sampai Sabtu. Jangan bolong-bolong. Kalau bolong-bolong orang nggak lihat lagi udah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan yang paling penting jangan lupa itu selalu berdoa sama yang di atas. Nah, itu yang paling penting. Jadi Pakai tenaga langit ya. iya, jadi itu juga kita nggak boleh lupa. Jadi semua ini bukan dari kemampuan kita. Ini adalah semua titipan juga, semua di kita yang dipakai untuk kita dipakai untuk uh, membantu sesama gitu ya. Kalau saya kepikirannya kemarin gitu. Jadi di jalan tolnya banyak nih diundang sama ini juga. Kemarin masuk beberapa masuk TV juga di Trans 7, terus ada podcast sama artis juga segala macem. Nah, itu jalan tolnya dikasih sama yang di atas. Kenapa? Karena kita berdoa terus juga minta tolong juga kita nggak lupa lah gitu loh. Karena bukan dibantu sama Tuhan kita nggak bisa lah sampai hari ini gitu lah. Terus juga niatnya kita bantuin orang lain gitu. Jadi bukan buat kita sendiri, wah kita mau kaya sendiri enggak. Kita bantuin orang lain, pasti jalan tolnya tuh banyak. Jalan tol yang kita nggak perlu susah-susah nanti dibantuin sama yang di atas gitu. Karena di lab kita kan niatnya tulus, Mas. Thank you Bro Ronald udah sharing-sharing di sekolah bisnis nih. Gue yakin teman-teman di sini mendapatkan juga insight-nya juga gimana caranya mungkin buat kita kan kalau dari karyawan atau dari kita yang aktivitasnya ini bukan bisnis sebelumnya, lompat tuh ibaratnya kayak apa ya, dari anak SMA masuk ke kuliah atau mungkin dari kuliah ke dunia kerja kali ya. Kita kan kalau habis dari kuliah masuk ke dunia kerja itu kayaknya adaptasinya banyak banget kan. Ternyata di sini pun tadi gue dengar karyawan juga beradaptasinya banyak, tapi kalau kita konsisten konsisten terus lama-lama juga bisa ya. Thank you banget Bisa. Bro udah sharing-sharing kalau bisnis. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Ya, Sukses terus. makasih banyak ya Mas Yosep. Semoga sukses di bisnisnya. Ya. Di See you, bisnis Bro. salonnya semoga sukses ya. Ya, makasih buat kesempatannya juga ya.